yang kita pada siang ini, terlebih dahulu kita berserah diri ke dalam tangan Tuhan. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih. Ketua kelas atau sekretaris hadir semua. Hadir. Baik, terima kasih. Siapa yang memimpin kita dalam sebuah lagu nasional? Ya, silakan si Agnes. Ada Pancasila tiga. Nada Pancasila maju, ayo maju, maju. Bagaimana kelasnya sudah bersih? Bersih ya Pak. Gak ada sampah? Ya. Terima kasih. Pada minggu yang lalu kita telah belajar mengenai materi apa? Siapa yang masih ingat materi kita pada minggu yang lalu? Ya. Materi kita sebelumnya yaitu mengenai virus. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Pada minggu yang lalu kita telah belajar mengenai virus. Jadi submateri yang sudah pernah kita pelajari pada minggu yang lalu ada ciri virus, struktur virus, dan bentuk virus. Kira-kira materi apa hari ini yang perlu kita pelajari? Ada yang tahu? Silakan si Juli. Materi yang kita bahas itu hari ini mengenai replikasi virus. Yaitu mengenai replikasi virus. Ini ada sebuah tayangan foto atau gambar yang sudah saya sediakan. Sudah bisa dilihat di atas? Sudah. Kira-kira setelah Anda mengamati melihat gambar di atas ini, apa yang terlintas di dalam pemikiran pada gambar di atas ini? Ya, silakan si Imelda. Saya mengamati gambar yang tertera di atas. Pertama, adanya rasa takut karena disuntik. Yang kedua, dengan kita divaksinasi, bisa dipamerkan saya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Pada gambar di atas ini, yaitu salah satu cara mencegah virus corona. Materi yang kita bahas pada hari ini mengenai replikasi virus. Ada tujuan pembelajaran yang perlu harus kita capai. Saya suruh siswa kami untuk membacakan ini apa itu tujuan materi kita pada hari ini. Devrian Yagu, baca. Peserta didik diharapkan dapat satu menganalisis cara replikasi virus dengan benar. Terima kasih. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menganalisis bagaimana cara replikasi virus dengan benar. Sebelumnya dulu kita meneruskan membahas mengenai materi kita. Saya membagi LKPD. Ini nanti juga materi ini dibahas pada kelompok. Mana kelompok 1? Kelompok 2. Nah, sambil melihat LKPD yang sudah saya bagikan dan ada sebuah tayangan video mengenai materi kita hari ini seputar daripada judul atau yang kita bahas yaitu mengenai replikasi virus. Ini tadi pertama siklus pada Pak. Ya, kira-kira tadi ada berapa macam persiapan pada siklus ini? 7. Ada 7. Baik, itu materi yang kita bahas pada hari ini. Mas kelompok berkumpul membahas bagaimana juga replikasi virus ini. Mana kelompok 1 bergabung dan kelompok 2, 3 dan 4. Sambil dikerjakan RKPD-nya diamati juga videonya di atas. Di video ini kita masih membahas tentang virus ya. Kali ini kita akan belajar tentang replikasi virus atau proses reproduksi virus dan juga peranan virus bagi kehidupan kita, baik itu yang menguntungkan ataupun yang merugikan. Proses replikasi virus itu dapat diamati dengan jelas itu pada bakteriophage yang menyerang bakteri E. coli ya. Namun sebenarnya untuk
masih videonya disediakan oleh KPD untuk itu diskusi. juga mempunyai cara replikasi yang hampir sama. Untuk diskusi kelompok 1 sudah siap. Dan kita persilakan untuk kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dipersilakan. Baik, materi yang akan kami bahas adalah mengenai replikasi virus. Dan replikasi virus ini terbagi menjadi dua, ada daur litik dan daur lisogenik. Yang kami bahas di sini adalah yang pertama, daur litik. Nah, di atas ini ada siklus atau tahap-tahap siklus daur litik. Yang pertama adalah mengenai fase absorpsi, di mana fase absorpsi ini adalah virion mulai menempel pada reseptor spesifik sel inang atau ekornya mulai menempel. Yang kedua adalah yang ini fase injeksi atau penetrasi, di mana sesuai dengan yang dilihat di atas gambar bahwa ujung serabut ekor mulai membuat lubang untuk menembus dinding dan membelang sel inang sesuai yang dilihat di atas. Yang ketiga adalah fase eklifase atau sintesis. Baik, demikian hasil diskusi kami. Jika ada yang kurang mengerti atau kurang dipahami, bisa dipertanyakan. Baik, kami dari kelompok 2 punya pertanyaan. Coba jelaskan perbedaan antara daur litik dengan daur lisogenik. Baik, kami akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa perbedaan daur litik dan daur lisogenik. Daur litik terjadi jika pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan dengan daya infeksi virus. Sedangkan daur lisogenik terjadi jika pertahanan sel inang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus. Apakah jawaban dari kami diterima oleh kelompok 2? Jawaban dari kelompok 1 bisa kami terima. Baik, demikian hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Selamat pagi. Dan sekarang kelompok 2 dipersilakan. Baik, materi yang kami bahas yaitu mengenai siklus lisogenik. Daur lisogenik terjadi jika pertahanan sel inang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus. Ada beberapa tahapan daur lisogenik, yaitu yang pertama fase absorpsi, yang kedua fase injeksi, yang ketiga fase penggabungan. Baik, teman-teman kami ada yang mengerti Oliver. Kami dari kelompok 4 mempunyai pertanyaan. Sebagai pertanyaannya itu, coba jelaskan penggabungan dengan pembelaan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 sebagai pertanyaan, apa itu penggabungan dan pembelaan? Penggabungan adalah DNA virus bakteriofag bergabung dengan DNA bakteri atau sel inang untuk membentuk profag. Sedangkan pembelaan yaitu jika sel inang membelah, setiap anaknya akan mewariskan profag. Apakah jawaban kami diterima dari kelompok 4? Jawaban dari kelompok 2 bisa. Baik, demikianlah diskusi kami karena telah mau saya ucapkan sekian. Sekarang kita persilakan kelompok 3 tampilkan hasil diskusi kelompoknya. Dipersilakan. Judul materi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus atau penularannya. Penyakit-penyakit tersebut antara lain adalah sebagai berikut, yaitu penyakit pada manusia, yaitu 1. Cacar variola. Cacar variola adalah penyakit yang disebabkan oleh virus variola. Gejala-gejala penyakit ini adalah masa inkubasi 12 hari selama 1 sampai 5 hari. Tubuh lemah dan lesu, kemudian inflasi, vesikular atau geledek. Demikian saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, silakan. Kami dari kelompok 2 mempunyai pertanyaan. Apa perbedaan flu burung atau avian influenza dan demam berdarah?
patogenik avian influenza virus yang awalnya menyerang unggas. Sedangkan demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue atau Ravinvirus melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Apakah jawaban dari kelompok kami dapat dimengerti? Jawaban dari kelompok tidak bisa dimengerti. Demikian presentasi hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami ucapkan kembali selamat siang. Berarti kelompok 4 dipersilakan. Langsung saja materi yang kami bahas yaitu tentang penyakit pada hewan dan tumbuhan. Yang pertama, penyakit pada hewan. Ada beberapa penyakit pada hewan yaitu 1. Penyakit kuku dan mulut. Penyakit kuku dan mulut adalah penyakit yang menyerang ternak seperti sapi, kambing, kerbau, babi, domba, dan hewan berkuku belah lainnya seperti gajah. Ada pertanyaan dari kelompok lain. Baik, kami punya pertanyaan dari kelompok 1. Saya itu apa yang menyebabkan terjadinya penyakit kuku dan mulut? Jelaskan. Kami akan langsung menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Penyakit kuku dan mulut disebabkan oleh artovirus famili Picornaridae dan Picornaridae. Apakah jawaban dari kami bisa kalian mengerti? Baik, jawaban dari kalian sekali. Saya bisa tidak ada lagi pertanyaan. Demikian hasil diskusi kami. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Kelompok 4 yang sudah tampil, ya. Semua EKPD-nya dulu dikumpul. Dan langsung saja ada evaluasi dikerjakan sore ini sebelum kita berpisah. Sudah? Baik, sebelum kita akhiri, siapa yang bisa mengambil kesimpulan materi kita yang sudah kita bahas hari ini? Satu orang saja. Ada yang bisa? Ya. Si Epifania dipersilakan. Pembahasan kita yaitu replikasi virus. Replikasi virus merupakan pembentukan virus selama terjadinya proses infeksi di sel. Replikasi virus dibagi menjadi 2 materi, secara genetik dan secara isogenik. Baik, terima kasih. Pertama dulu. Untuk kesimpulan materi kita pada hari ini yang sudah kita bahas mengenai virus pada submateri replikasi virus, ya kan? Ya. Pada replikasi virus ini terbagi atas 2. Ada siklus secara lidik dan ada siklus secara isogenik. Nah, demikianlah materi atau pertemuan kita hari ini sebagai materi kita pada minggu berikutnya, yaitu membahas mengenai sistem gerak pada manusia. Kenapa manusia ini bisa bergerak? Ya kan? Ya. Itu materi yang kita bahas. Demikian saja. Sebelum kita berpisah, kalau tadi sudah kita awali dengan doa dan diakhiri juga dengan doa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Ya, si Elvin. Baik, sebelum kita berselanjutnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih yang telah kami. Tuhan, bila Tuhan yang singkat ini kami sudah matang dan Yesus terus kami. Amin. Amin. Selamat siang. Siang.